Sebanyak 164 jiwa atau 41 kakak terdampak banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan di Sungai Tangean. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pada pukul 1 waktu setempat. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB, banjir yang melanda Desa Rambahan, Kecamatan Logas Tanah Darat ini berdampak pada 41 unit rumah, 3 fasilitas ibadah dan 2 fasilitas umum dengan ketinggian muka air berkisar 110 cm. Berdasarkan pantauan visual terkini di lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dilaporkan banjir telah berangsur surut. Sebagai upaya dalam penanganan darurat, BPBD telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna melakukan pendataan, penanganan, dan evakuasi. Selain itu, BPBD juga telah meneruskan informasi peringatan dini potensi hujan kepada BPBD Kabupaten atau Kota untuk diteruskan kepada pihak terkait agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan perakiraan cuaca pada hari ini hingga lusa. Secara umum di wilayah sekitar Kabupaten Kuantan Singingi terpantau hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang pada pagi, sore atau malam, dan dini hari. Merespons hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap curah hujan yang diperkirakan masih akan mengguyur lokasi kejadian, melakukan evakuasi sesuai instruksi otoritas daerah setempat serta menghindari dan memantau aktivitas anak-anak agar tidak mendekati area arus sungai yang meluap karena hujan lebat. Akibat banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat, tim SAR gabungan menemukan 2 orang korban terbawa arus. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dini dan Siva, yang merupakan ibu dan anak. Kedua korban ditemukan di titik yang sama atau berjarak 400 meter dari titik lokasi kejadian. Banjir bandang akibat luapan Sungai Pamatang Cisurupan, menerjang permukiman warga di Dusun Cisurupan, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang terdampak sempat panik, banjir bandang luapan Sungai Pamatang Cisurupan, menerjang puluhan rumah. Terjangan banjir merusak beberapa rumah yang dilalui aliran air. Sejumlah warga terdampak pun panik dan tidak berani kembali ke rumah mereka. Beberapa warga sempat histeris lantaran trauma atas kejadian longsor di wilayah ini pada tahun lalu. Data sementara, akibat banjir bandang, 10 rumah terdampak, 4 diantaranya mengalami kerusakan. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat banjir tersebut 2 warga tewas usai terseret arus. BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan peristiwa banjir yang meliputi 5 desa itu antara lain Desa Cihanjuang, Sindang Pakuwon, Sindang Galih, Mangunarga, dan Sawah Dadap. Banjir tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 warga yang merupakan ibu dan anak dinyatakan meninggal dunia usai sempat dinyatakan hilang. Korban pertama, atas nama Dini 40, warga Dusun Babakan Kananga RT 0105, Desa Sawah Dadap. Sedangkan, korban kedua adalah anaknya bernama Siva 15, juga warga Dusun Babakan Kananga yang ditemukan di lokasi yang sama dengan korban pertama dengan waktu penemuan pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Korban hilang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban atau jenazah dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap, kata Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Pusdalops BPBD Jabar, Hadi Rahmat. Sementara, akibat banjir yang dipicu tingginya intensitas curah hujan tersebut, sejumlah warga mengungsi. Titik pengungsi berada di Balai Desa Sawah Dadap. Tercatat, 658 unit rumah terendam di Desa Cihanjuang. Jumlah pengungsi sebanyak 86 kepala keluarga atau setara 267 jiwa, ujarnya. 2 orang menjadi korban tewas banjir bandang di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan dampak yang terparah dirasakan oleh warga 1 RW saja, yakni yang berada di Dusun Cisurupan. Yang diungsikan sebanyak 125 keluarga, 383 jiwa, kata Herman Suryatman di Sawah Dadap.
Mereka mengungsi di bangunan taman kanak-kanak, di gedung milik pemerintah Desa Sawah Dadap, dan di rumah seorang tokoh masyarakat, Wawan. Kami jamin pengungsi aman dan ditangani dengan baik oleh Pemkab Sumedang. Kami kerja sama terus dengan Polri, TNI, juga relawan, kata Sekda. Herman prihatin atas 2 korban meninggal dunia yang jasadnya baru saja ditemukan. Keduanya adalah ibu dan anak, Dini 40 dan Siva 15, yang terseret banjir bandang. Soal penanganan pengungsi, dia mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tengah menyiapkan dapur umum dengan logistiknya. Kami ingin langkah cepat, dapur umum sudah disiapkan. Kami suplai 500 nasi bungkus yang bisa dikonsumsi 3 kali sehari, katanya. Bukan hanya itu, komitmen Pemkab Sumedang juga menangani semua kejadian bencana. Terutama di Cimanggung, baik di Cimuncang Sawah Dadap, di mana masyarakat kehilangan sumber air karena mata air tertimbun longsor, dan bencana lainnya. Kebutuhan lain kami backup juga, katanya. Seorang warga Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban banjir bandang pada petang. Warga bernama Ai Juaningsih 40 itu tak sempat menyelamatkan diri ketika banjir menerjang pemukiman di wilayahnya. Sebab, dalam kondisi sakit, Ai terjebak banjir yang disertai dengan lumpur selama 2 jam di halaman rumah. Proses evakuasi Ketua RT 03 Cisurupan, Ayut mengatakan, saat itu Ai sendirian karena suaminya tidak sedang berada di rumah. Di rumahnya dia hanya sendiri, suaminya sedang keluar. Suaminya datang langsung mencari Ai, ditemukan sedang terjebak lumpur tak bisa bergerak, kata dia dikutip dari Tribun Jabar. Dia menjelaskan bahwa Ai terjebak banjir bandang yang datang kedua kali yakni sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebab, saat banjir yang pertama menerjang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, dampaknya belum begitu besar. Saya mengecek ke atas bagian atas pemukiman karena pemukiman berada di daerah lereng Gunung Gelis, begitu sedang di atas, banjir kedua datang dengan material batang-batang pohon dan lumpur, ujar dia. Banjir bandang yang kedua tersebut membuat Ai tak sempat melarikan diri datangnya begitu cepat.